Oke, saya akan menjelaskan garis besar Bapak Ibu. Em, Bapak Ibu itu seperti apa sih pendidikan PPG ini ya? Karena eh, sebentar, saya oke, saya sharekan dulu. Bapak Ibu, apakah sudah melihat ininya, mempelajari modulnya, sudah berani buka apa nunggu dari LPTK yang jadwalnya hari ini ya, sebagian besar ya? Sudah Bu, saya sudah buka PMM. Oke, baik. Saya Saya juga akan sudah sudah, buka, Bu. sudah. Alhamdulillah, saya akan ini ya menyampaikan garis besarnya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat dulu. Nanti saya akan menjawab pertanyaan satu-satu. Jadi Bapak Ibu, selamat ya yang sudah terpanggil piloting 3 karena terpanggil PPG itu Bapak Ibu itu impian kalau menurut saya. Nah, insya Allah semoga lulus dan Bapak Ibu guru bisa sejahtera Amin. gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya sangat berharap Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru yang sudah PNS, belum. Kemudian saya berharap Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ini bisa merasakan tunjangan sertifikasi, gitu ya. Oke, baik. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Siti Juwaria ya. Saya guru SMKN 1 Panji, begitu. Tetapi dari 3 tahun yang lalu, ini tahun ketiga, saya mendampingi Bapak Ibu PPG. Tahun 2022, 2023, saya sebagai guru pamong PPG di kampus di Jawa Timur. Nah, kemudian kalau tahun per ini ya, saya terakhir menjadi guru pamong itu Maret 2024, Bapak Ibu. Kemudian guru pamong daljabnya itu kan tidak ada sama dosen pendampingnya Bapak Ibu tidak ada mulai piloting ini. Jadi PPG guru tertentu itu tidak ada. Jadi kami hanya menilai ya guru dosen itu dan guru pamong hanya menilai saat ujian saja. Nah, begitu. Kemudian saya kalau Sabtu Minggu biasanya kegiatannya masih mengajar di UT. Kadang-kadang jarang juga tidak ada. Kalau tidak ada jam ngajar maka saya isi dengan bersama Bapak Ibu PPG ya. Oke, saya lihat. Ini jadwalnya Bapak Ibu ya. Pemanggilan peserta di SIM PKP 17 sampai 23 September 2024. Ini akan ada lagi seminggu depan ini penambahan untuk yang piloting 3 bersama dengan Bapak Ibu. Kemudian kemarin sudah lapor diri 18 sampai 27. Kemudian orientasi mahasiswa 28 September hari ini seharusnya nanti LPTK yang belum insya Allah akan ngikuti ya. Apa tidak akan jauh-jauh lah dari minggu-minggu ini untuk orientasi mahasiswa. Jelas Bapak Ibu diberitahu seperti apa ya pelaksanaannya eh, 1 bulan ke depan.
Ini dijadikan dua terus ini. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ternyata terpental saya loh. Saya kok kemana ini? Oke, baik, saya akan lanjutkan ya. Jadi pembelajaran mandiri 23 September sampai dengan 4 November. Pendaftarannya Bapak Ibu UKPPG di PMM itu adalah 10 Oktober sampai 4 November. Ini adalah pendaftaran. Kemudian periode unggah dokumen UKPPG 7 sampai 11 November. Pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer itu 16 sampai 19 November. Pelaksanaan penilaian ujian kinerjanya 18 November sampai 9 Desember. Pengumuman Bapak Ibu kelulusan Bapak Ibu itu adalah 17 Desember. Sepertinya Bapak Ibu nanti insya Allah adalah yang terakhir ya di tahun ini. Wah, apakah piloting lagi lebih banyak lagi di bulan Januari? Sangat banyak ya. Jadi semoga pada sekali ujian saja Bapak Ibu sudah lulus. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya akan menerangkan dulu. Bapak Ibu mulai dari orientasi mahasiswa, kemudian ada pembelajaran mandiri. Di sini untuk Bapak Ibu yang mapel ya, itu ada 3 modul. Modul 1 itu berdiferensiasi, UBD, TARL, C cultural responsive teaching. Ya, itu modul 1. Modul 2 itu tentang KSE, social dan emotional learning. Modul 3-nya itu tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, Bu, biasanya banyak pertanyaan ya. Ada apakah 3 modul ini bisa langsung dibukai? Ya, langsung bisa dibuka. Kemudian apakah tugas-tugasnya dikerjakan? Dari piloting 1 itu ya Bu, dulu waktu orientasi disuruh ngerjakan ditaruh Google Drive. Kemudian disuruh disimpan semua tugas itu di dalam Google Drive. Nanti ketika ujian akan diminta oleh kampus dibuatkan surat keterangan lulus gitu. Jadi piloting 1 tuh ngerjakan semua Bapak Ibu. Setelah itu ada pengumuman dari pusat bahwa tidak perlu itu tugas-tugas itu tidak perlu dikerjakan katanya pusat. Tetapi eh, Bapak Ibu juga tidak perlu surat keterangan lulus untuk ujian, tidak. Jadi langsung bisa daftar tanpa itu semua. Akhirnya piloting 1 tuh seperti merasa kecewa ya, karena tidak dikumpulkan tugas segitu banyaknya, begitu. Akhirnya piloting 2 tidak mengerjakan, Bu. Karena hanya diklik saja buka selesai, begitu. Tidak dikerjakan ya. Tetapi kalau saya mendampingi Bapak Ibu, piloting 3 itu mudah-mudah Bapak Ibu. Jangan bayangkan piloting 1 itu mau umur 58, 56, itu piloting 1 ya. Kalaupun ada itu biasanya untuk mapel-mapel khusus. Mapel khusus itu kayak mapelnya produktif, kecantikan, kuliner. Biasanya kan mapelnya sedikit, tapi yang paling banyak guru-guru PGSD, guru-guru PAUD yang sudah berumur. Ya, jadi piloting Bu, apakah piloting 3 ini dikerjakan? Gitu ya pertanyaannya. Silakan dikerjakan karena kebijakan ini selalu berubah-ubah Bapak Ibu. Itu selalu berubah-ubah. Jadi silakan dikerjakan, takutnya nanti di kemudian hari ada yang harus dikumpulkan, maka ya dikumpulkan. Yang penting ada, begitu ya. Itu. Bapak Ibu ya pelajari materi itu dipelajari benar konsepnya. Namanya pedagogik, di dalamnya itu ada soal-soal dipelajari benar ya. Bu, di piloting 1 apakah materi yang modul itu ada tidak Bu di ujian? Banyak begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak paham itu apa UBD, diferensiasi, kemudian dan sejenisnya. Nah, yang ada di modul tersebut rugi, ujiannya nggak bisa begitu ya. Kemudian pendaftaran, saya akan
Oh, tunggu dulu. Nanti kalau sudah selesai, modul satu itu ada jurnalnya, Bu. Modul 2 selesai, ngerjakan jurnal, upload. Modul 3 selesai, jurnal, upload. Dari pengalaman saya piloting satu dan piloting 2, teman-teman memang saya suruh mengerjakan jurnal di awal. Jadi kalau ada kata-kata harus nggak boleh di jam kerja, apa itu sepertinya hoax ya. Karena apa? Ini saya loh ya Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngerjakan jurnalnya itu mepet-mepet mau waktu-waktu ujian pendaftaran UKPPG melewati 10 Oktober saja, maka sulit untuk validasi. Piloting 2 itu mau baru kemarin sampai 10 hari. Nah, kemudian saya kirimkan email ke helpdesk-nya, baru ada jawaban kalau susah atau 10 lebih dari 3 hari kok tidak divalidasi, suruh mengirimkan email begitu ya, suruh memberikan pesan begitu. Itu. Jadi semakin awal ya Bapak Ibu mengerjakan, maka akan semakin bentar ya. Semakin awal mengerjakan, ini pengalaman saya saja. Jurnalnya maka akan semakin mudah untuk validasi. Nah, itu ya. Itu yang saya pengalaman saya. Jadi nanti kalau semakin nanti aja deh tanggal 10 begitu ya. Nanti masih lama kok tanggal 10 sampai 4 November itu lama banget. Oke, baik. Itu biasanya validasinya akan sulit. Lama, apalagi masih tanggal 10 mau memulai modul satu itu lama sekali validasinya. Oke. Bu, pendaftaran UKPPG itu syaratnya apa? Syaratnya semua jurnal sudah tervalidasi ya. Jurnal modul satu, jurnal modul 2, jurnal modul 3. Tiga-tiganya sudah validasi, baru Bapak Ibu silakan daftar. Nah, Bu, saya belum punya NIM dari kampus, Bu. Boleh daftar. Begitu. Kalau sudah daftar, Bu, saya boleh nggak tryout, nyoba-nyoba tryout? Boleh. Tryoutnya dicoba-coba. Kemudian Bapak Ibu, soal UTBK itu yang paling sulit adalah soal PJK. Itu ada di tryout-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengingat betul soalnya seperti apa, bisa diketik, dipelajari, bisa kirim ke saya, boleh. Ya, tapi dalam bentuk ketikan kalau dikirim ke saya jangan foto. Kemarin saya foto, teman-teman ngirimkan foto kok nggak bisa terbaca saya ya, kok kurang lebih baik daripada saya mikir tulisan yang tidak bisa terbaca, maka silakan diketik yang rapi, dikirimkan ke saya untuk kita bahas belajar bersama ya. Oke, kemudian Bapak Ibu itu akan, Bu, apakah nanti jurnal saya itu masuk penilaian UTBK atau UKIN? Tidak. Apa Ibu yang Ibu kerjakan di PMM itu tidak masuk penilaian apapun. Dia hanya sebagai prasyarat untuk ikut ujian. Jurnal itu adalah hal yang paling kecil sekali dari serangkaian yang akan Ibu kerjakan. Hal yang paling mudah sekali dari yang akan Ibu kerjakan sampai ujian. Paling mudah. Kalau saya ngomongnya segini kecilnya. Gitu ya. Karena yang ngoreksi mesin jurnal itu. Oke. Yang harus Bapak Ibu, jadi ujian itu ada dua jenis. Yang pertama namanya UKIN. Ya. UKIN ini apa? UKIN ini isinya adalah modul ajar. Modul ajar materi berjalan sesuai mapel yang Bapak Ibu ampu ketika daftar PPG, terpanggil PPG 1. Yang kedua, itu adalah video pembelajaran yang sama persis dengan modul ajarnya Ibu. Jangan sampai video sama modul ajar itu berbeda. Biasanya tidak lulus. Ya, ini adalah namanya UKIN. Nilainya berapa? Modul ajar dinilai, video pembelajaran dinilai, dijumlahkan, dibagi 2 rata-ratanya. Itu adalah modul ajar. Oke, UKIN, modul ajar dan video pembelajaran itu UKIN. Oke. Kemudian setelah UKIN, itu dokumennya diunggah, Bu. Itu dokumennya tanggal 7 sampai 11 November. Itu isinya video dan modul ajar. Oke, videonya bagaimana? Videonya itu ada dua jenis. Video yang sama, 2 JP, 2 jam pelajaran ya.
satu. Kemudian satunya video edit 20 sampai 30 menit ya. Oke, baik. Nah, nanti ngerjakannya nunggu sosialisasi dari kampus Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau kadang Ibu mengerjakan ya videonya biar cepet saya pokoknya cepet gitu ya. Karena di situ butuh NIM-nya Bapak Ibu untuk mengerjakan. Biasanya ada kampus yang belum selesai ngasih NIM ke mahasiswanya, itu ada sosialisasi kadang pakai KTP itu ya. Itu tapi kewenangan kalau dari pusat Kemdikbud itu harus pakai kartu. Tapi kalau kampusnya belum selesai dan bisa menjamin ya kelulusan Bapak Ibu pakai KTP dipersilahkan ya pakai KTP nerangkannya. Nah, itu. Oke, itu adalah nilai rata-ratanya nanti harus di atas 70 baru dinyatakan lulus ya. Itu versi saya ngomongkan adalah versi sesuai regulasi. Kemudian periode unggah tugas itu tadi UKIN tadi 7 sampai 11 November. Oke, itu khusus guru yang saya sampaikan adalah guru mapel. Kalau guru BK ada sendiri nanti. Dua jenis RPP-nya itu ada dua jenis. RPP di kelas dan RPP individu ya. Kemudian selanjutnya ada ujian tertulis berbasis komputer UTBK tanggal 16 sampai 19. Jadi nanti Bapak Ibu ada waktunya ngerjakan 1 hari. Nah, ada pengawasnya, memakai Zoom meeting dan pakai aplikasi exam browser ya. Nggak usah bingung, nanti saya biasanya piloting 1 sama piloting 2 tidak saya kumpulkan memang, tapi dikumpulkan di grup bimbel September. Nah, itu piloting 1, 2, 3 ada di sana semua. Jangan nanti kalau Bu minta exam browser dari guys, itu enggak boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan diberikan yang terbaru oleh pengawas ruangannya. Nggak usah nyari dulu ya, nggak usah nyari oh sekarang saya biar aman lah, saya pasang dulu. Nah, daripada tidak berguna nanti harus dicopot nih pasangan aplikasinya, diganti yang baru, lebih baik nunggu dari pengawas. Masih lama begitu ya. UTBK itu soalnya 50 ya. 50 itu apa saja? 15 soal SJT, 35 soal PCK. PCK itu pedagogik. Tidak ada soal profesional. Seumpama PGSD, Bu saya khusus PGSD itu yang menghitung apa enggak ada. Bu saya ekonomi, soal ekonomi enggak ada Bapak Ibu, sudah dihapus. Jadi di bimbel itu semua mapel sama. Karena apa? Kisi-kisinya sama, pedagogik semua. Ibu hebat banget ya, bisa ngajari semua mapel itu. Iya, pedagogiknya sesuai dengan S2 saya, yaitu tentang uh, pendidikan ya. Nah, tapi kalau saya ngajar bidangnya Bapak Ibu, ada yang apa itu informatika, ada yang bahasa Arab, ada profesional ya nggak mampu saya. Tapi kalau pedagogiknya iya, gitu ya. Kemudian apalagi ujiannya Bu? Setelah 2 jam Ibu ngerjakan 50 soal. Kemudian ada soal yang namanya uraian studi kasus. Menjawab 4 pertanyaan, ya. Diketik, waktunya 30 menit. Nah, itu yang selalu saya gaung-gaungkan, ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambarannya nih. Berarti saya itu yang paling mudah, yang paling sipil itu hanya jurnal. Yang paling sulit apa Bu untuk ditaklukkan oleh kita? Soal PCK. Itu yang paling sulit. Ibu fokusnya soal PCK, ternyata studi kasusnya hancur. UKIN-nya hancur. Sama saja ikut ujian tahun depan, kan begitu. Saya mengharap Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama fokus, saya punya program, diikuti begitu ya, diikuti benar ya. Jadi pelaksanaan ujian nanti tanggal 18 November sampai 9 ya. 9 Desember. Nah, ini panjang sekali ya. Berarti ini benar-benar banyak nanti Bu. Piloting 3 ini gelombangnya banyak. Ya, tidak hanya Bapak Ibu. Kemudian ada pengumuman UKPPG 17 Desember. Saya melihat beberapa kampus ya. Bapak Ibu kampus itu sebel kadang-kadang sama peserta, itu sebel banget di situ ya. Ini curhatan saya ya Bapak Ibu.
Saya tanya, kenapa kok sebel sampai ada yang nggak boleh ngerjakan di jam efektif, nggak boleh melewati tanggal, begitu ya ngerjakannya. Karena apa? Pengalaman di piloting satu, Bapak Ibu tuh mengerjakan ya. Seharusnya selesai kampus tuh santai kan, kampus tuh belum belum ngurusin NIM-nya Bapak Ibu, belum mensinkronkan antara PMM dengan webnya ujian tuh belum gitu ya, karena kampusnya Ibu tuh tidak semua kampus secepat itu. Mahasiswanya itu terus sudah selesai belajarnya, kan setiap hari SMS si admin terus, kapan ini kok belum sinkron, NIM-nya saya belum ada, itu sampai katanya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Akhirnya dibikinlah, kadang-kadang beberapa LPTK itu harus sesuai jamnya agar mereka juga bisa bernafas untuk ngurusi Bapak Ibu, termasuk NIM-nya mensinkronkan begitu ya. Sampai saat ini pun UKPPG mau jalan kurang 16 hari, piloting 2 itu belum ada yang dapat NIM ya begitu. Nah, mesti kan heboh nih piloting 2 pesertanya. Oh, gimana ya? Akhirnya bukan diteror ya, ditanya terus ya sama mahasiswanya. Kadang kampus juga ini ya, kadang kampus juga, aduh ini belum selesai ya begitu. Jadi saya kalau ada yang ngomong, Bapak Ibu tanyakan saja di grup, tanyakan ke saya kalau ada yang seolah-olah membingungkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah, yang penting Bu, apakah 24 jam? Ya PMM itu 24 jam Bu, mau dikerjakan berapapun oke ya. Tambah kalau Bapak Ibu ngerjakannya mau mendekati ujian tambah lama validasinya begitu. Tetapi Bapak Ibu kalau sudah, tapi ya jangan jangan ini ya, selalu menghubungi admin. Ini gimana? Ininya saya belum dapat, ininya saya belum dapat begitu ya. Jangan, nah, ditunggu dulu. Pasti insya Allah NIM itu akan keluar sebelum ujian, sebelum unggah dokumen itu akan keluar. Kalau nggak keluar, maka kampusnya yang tidak akan diberi izin untuk mengadakan pendidikan PBG. Gitu ya. Oke. Iya, kalau mapel bahasa Inggris apa menggunakan bahasa Inggris? Jawaban saya iya. Jadi bahasa Inggris itu soalnya 50 Bu ya. Yang Maret itu full bahasa Inggris. Tetapi yang piloting satu enggak. Jadi 15 soal SJT, 35 bahasa Inggris semua gitu ya. Nanti bahasa Inggris, jadi soal bahasa Inggrisnya apa, mapel bahasa Inggris akan bersama dengan tentornya ya, tentornya Bu Nova namanya, untuk membahas soal PJK. Semuanya sama, studi kasus dengan saya, modul ajar dengan saya, pembuatan video nanti dengan saya, SJT dengan ada namanya dosennya Sun Haji Sanwar. Nah, kemudian kalau PCK itu dengan saya semua Bapak Ibu kecuali bahasa Inggris. Ya. Berarti yang pertama kita kerjakan jurnal, dan kalau sudah selesai langsung dikumpulkan saja ya Bu. Betul. Setelah nanti diperiksa sama Ibu, tugas yang ada dalam modul bisa dikerjakan setelah selesai jurnal. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, memang sekalian saya ingin Bapak Ibu, kenapa sih kok bimbel itu pakai pakai aplikasinya Zoom Meeting? Kenapa nggak pakai Google Meet? Karena Bapak Ibu ketika ujian harus bisa Zoom Meeting. Jadi kalau di bimbel pakai Zoom Meeting, terus saya nggak bisa pakai Zoom Meeting Bu. Ibu bimbelnya pakai Google Meet, ya nggak usah ikut lah Bu. Nggak usah ikut apa UPPG aja, karena ujiannya pakai Zoom Meeting bukan pakai Google Meet ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu nanti semua berkas seperti modul ajar itu akan ditaruh di Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya akan dikirim di tempatnya ujian ya, tempatnya aplikasinya untuk unggah. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membuat jurnal, simpan jurnalnya di Google Drive, link Google Drive-nya dikasihkan saya sebelum diupload. Ya saya langsung saya baca. Jadi yang ngirim ke saya jangan jangan filenya jurnal, jangan, tapi linknya agar Bapak Ibu belajar. Itu maksud saya. Nanti saya akan baca dulu. Kalau saya sudah siap upload, berarti silahkan langsung diupload ya. Itu. Saya baca dulu. Gitu. Biar Bapak Ibu lebih, kalau saya, oh Bu, ini ulang Bu, kesalahannya di sini, itu berarti nanti harus diulang. Tapi kalau saya sudah bilang upload, berarti sudah bagus. Oke. Bu, misalnya 2 hari lagi sudah siap jurnal, apa sudah bisa kita upload, tidak terlalu kecepatan, tidak? Ya. Tidak, yang penting Bapak Ibu benar-benar kalau bisa itu bukan hanya jurnal saja ya.
isinya harus tahu, harus paham begitu ya. Karena apa? Ada banyak PCK itu meskipun sama-sama guru PGSD begitu ya, soalnya itu beda PCK itu Bapak Ibu. Jadi nggak tahu soalnya itu beda. Makanya saya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu soalnya macam-macam Bapak Ibu bimbel disuruh ngafalin. Karena saya dulu juga peserta PPG kemudian bimbel itu 12 tempat Bapak Ibu. Saya tahu betul seperti apa bimbel itu. Kadang hanya bahas soal aja bayarnya 300.000 hanya 5 kali pertemuan saya pernah melakukan itu. Ada yang saya bayarnya 1.200.000 6 kali pertemuan saya juga pernah itu gitu ya. Nah, makanya saya benar-benar sudah ngitung berapa yang kira-kira Bapak Ibu bisa biaya 200.000, tapi seluruhnya kegiatan sampai menjelang ujian dan saya masih bisa menyisihkan untuk anak yatim berdoa agar Bapak Ibu itu lulus 1 kali saja, nggak usah 2 kali, 3 kali ujian begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini saya kalau bisa ya jangan terlalu Bapak Ibu jangan bukan saya terlalu cepat ya, nggak paham isinya, cuma mengejar jurnal validasi tapi isinya nggak paham gitu. Takutnya kalau Bapak Ibu ada di ujian, soalnya hampir-hampir mirip ada yang dari sana, nggak ngerti eman gitu ya. Oke, nyimpan di Google Drive bagaimana ya Bu? Ya, bentar lagi ya, nanti ditanyakan lagi. Saya akan menyampaikan dulu yang namanya eh, ini adalah jadwalnya kita bimbingan. Bisa difoto, klik foto, tempel, taruh di mana-mana, begitu ya. Agar tidak lupa, jangan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan itu saya takutnya Bapak Ibu lupa, kemudian ada materi keluar, nggak bisa, eman gitu loh ya. Oke, sekarang Sabtu tanggal 28 September. Jadi Bapak Ibu saya memang sedang fokus-fokusnya untuk mendampingi Bapak Ibu piloting 2 mau ujian. Jadi sedangkan Bapak Ibu persiapan mau belajar. Saya berharap Bapak Ibu belajar benar modul 3 modul tersebut ya. Jangan sampai hanya buka-buka saja nggak ngerti isinya ya. Karena ada peserta yang dapat kemarin ada yang nggak dapat sama sekali mata pelajaran konsep di modul 1, 2, 3 ada yang tidak dapat sama sekali. Ada yang malah banyak dapat, nggak dapatnya kisi-kisinya. Nah, itu Bapak Ibu saya yang takutkan karena PCK itu tidak bisa ditebak seperti yang lain. Oke, Sabtu hari ini saya akan membahas tips agar jurnal cepat divalidasi ya. Kemudian Sabtu depan kita akan ketemu sore hari jam segini, yaitu saya akan membahas soal-soal yang ada di modul 1. Oke, Sabtu 12 Oktober lagi saya akan bahas soal PCK di modul 2. Sekalian Bapak Ibu tanggal 10 itu kan Bapak Ibu ada yang sudah daftar. Kita akan diskusi pendaftaran UKPPG dan modul ajar UKIN yang bagus itu seperti apa sih? Modul ajar yang ideal itu seperti apa? Begitu ya. Bapak Ibu juga bisa nanti setiap saya belajar dengan piloting 2 mendengarkan saja lah kalau ada waktu nganggur begitu ya mendengarkan saja. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa dan cepat kerjakan modul ya. Modul ajar. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuat modul ajar ideal UKIN itu tanggal 14 sampai 20 Oktober ya ini. Oke, 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 oke. Ini ya. 14 sampai 20 Oktober Bapak Ibu buat sebagus mungkin. Saya akan bercerita mengenai modul ajar. Di piloting 1, saya itu memberikan contoh sebuah modul ajar. Saya sampaikan Bapak Ibu ini contoh. Ini contoh minimalis. Tidak untuk dicontoh plek ketiplek gitu ya. Dalam hati saya, pokoknya saya ngomong terus. Tidak untuk contoh plek ketiplek ya. Modul ajar itu harus ada berdiferensiasi, KSE-nya harus ada di modul ajarnya Bapak Ibu. Harus ada model pembelajarannya gitu ya. Terus saya kasih contoh itu tidak untuk dicontoh ya, hanya untuk oh kayak gini susunannya. Kata-kata bikin sendiri begitu ya. Tetapi kan pesertanya 117 Bapak Ibu. Saya hanya ngoreksi poin-poin penilaian, tapi saya pada saat itu modul ajar tidak diturnitin begitu ya. Nah, kemudian kemarin tuh ada yang telepon nangis gitu. Loh, kenapa Ibu? Saya bertanya, kenapa gitu. Bu, saya dapat catatan oleh tim penguji di
UKIN saya, modul ajar. Kenapa? Apakah modul ajar ini benar-benar buatan Ibu? Saya suruh jawab iya atau tidak. Ya saya jawabnya iya. Oke. Ibu merasa nggak itu dibikin sendiri? Iya, Bu. Tidak mencontoh ke yang lainnya. Terus jujur ya beliaunya. Saya mencontoh, Bu, tapi ada yang dirubah, ada yang tidak. Oke, baik. Bapak Ibu dari penilaian banyak 90% ada modul ajar itu ambil di PMM, kemudian hanya ganti nama, gitu ya. Sesuai dengan kelasnya sudah ganti nama aja. Kadang-kadang di video tidak sinkron modul ajar sama videonya. Nah, biasanya itu sudah kayak gitu dikasih warna merah, artinya tidak lulus UKIN. Itu sedang banyak sekali minggu ini, gitu ya. Makanya saya mikir tuh dari, oh berarti saya tidak boleh lagi ngasih contoh begitu ya sampean. Saya itu nggak ngasih contoh Bapak Ibu. Saya tidak pernah nge-share miliknya bimbel, miliknya peserta bimbel. Bimbelnya ini pesertanya ada berapa? 3 tahun ya, lebih dari 700-an orang Bapak Ibu. Tapi saya tidak melakukan itu ya. Saya anggap setelah saya koreksi hilang. Ya, nggak ada saya menjual, mau menjual belikan, itu banyak Bapak Ibu yang minta itu banyak, tapi saya tidak melakukan itu. Dan Bapak Ibu jangan melakukan hal yang sama. Nanti diminta temannya dikasih, tidak boleh ya. Kemudian jangan menggunakan modul ajar milik kakak kelas ganti nama, milik alumni begitu ya, ganti nama. Kemudian ambil di PMM ganti nama gitu. Makanya saya agak sedikit keras sedikit mungkin ya nanti di piloting 3 modul ajar itu dibikin sebaik mungkin. Kalau sudah baik, sudah lengkap, maka silakan diturnitin dulu. Nah, saya tidak mau selain aplikasi Turnitin, karena aplikasi Turnitin itu aplikasi resminya kampus di seluruh Indonesia. Nah, silakan pakai Turnitin, bimbel, bimbel itu memfasilitasi satu file 20.000. Saya tidak ingin Bapak Ibu pakai yang gratis-gratisan yang berapa kalimat, oke, berapa kalimat sudah enggak mau gitu ya. Saya sering melakukan itu, ternyata ketika diturnitin anjlok. Saya tidak mau mempertaruhkan masa depan hanya karena uang 20.000 ya. Bu di Shopee banyak Bu 5.000, di Bimbel kok 20.000 biasanya gitu. Di Bimbel itu premium Bapak Ibu. Saya juga sudah pernah mencoba di Shopee ya. Itu. Jadi nanti sebelum saya koreksi, silakan diturnitin. Hasilnya harus 30 di bawah 30% plagiasinya atau sama dengan orang lain itu di bawah 30%. Gitu ya. Baru saya akan mengkoreksi. Kalau lebih dari 30%, maka silakan dirubah dulu kalimatnya. Oke, karena apa? Nanti kalau ditanya lagi sama dosennya melewati aplikasi, Ibu Bapak yakin? Iya Pak, saya kerjakan sendiri dengan Turnitin plagiasi di bawah 30%. Kan mantap Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ketika ujian itu bisa top markotop meskipun nanti agak sedikit usaha ketika belajar, gitu ya. Jadi saya nanti tanggal seminggu ini saya kasih Bapak Ibu waktu membuat sebaik-baiknya. Kalau belum dituritin, saya belum tahu turnitnya berapa, tidak usah direviewkan gitu ya. Nah, ini saya bocor di piloting 1 ini saya sudah aduh ini saya harus saya tingkatkan di piloting 3. Piloting 2 ini seharusnya tidak pakai turnitin karena piloting 1 tidak pakai turnitin. Karena masalah ini secara nasional Bapak Ibu banyak yang tidak lulus karena ukinnya karena saya pikir itu ya sudah sepuh-sepuh ya sudah tua-tua pikir saya seharusnya kan dipermudah begitu ya. Oke. Tetapi Bapak Ibu kalau memang ngerjakan sendiri umurnya sudah tua nilainya kecil tapi benar-benar ngerjakan sendiri ya tidak pakai joki itu insya Allah diluluskan kok Bapak Ibu. Banyak kebijakan-kebijakan yang seperti itu diluluskan tapi ketika Bapak Ibu ketika ujian itu pakai joki yang sekarang ada 170 guru pakai joki masuk berita acara maka dinyatakan tidak lulus meskipun jadi pakai joki itu sama-sama perempuan gitu-gitu ya ketahuan Bapak Ibu satu kemudian yang kedua modul ajarnya ambil miliknya orang lain ganti nama itu juga tidak lulus ternyata sudah ada catatan tidak lulus gitu ya harus mengulang di periode selanjutnya dan saya tidak ingin Bapak Ibu seperti itu gitu ya sudah bimbel bersama saya oke, harus dikerjakan sebaik mungkin. Oke ya. Kemudian Senin Bu, 21 Oktober itu saya akan
Senin itu Bapak Ibu piloting 2 sudah selesai ujian, Minggu tanggal 20 ya. Sudah selesai ujian, berarti saya akan fokus ke piloting 3 dan pembelajaran akan saya taruh jam malam. Jam malamnya jam berapa? 19 WIB ya. Itu. Jadi pada saat itu saya akan 21 ini akan membahas modul ajar dan video yang bagus itu yang seperti apa. Saya akan mereview modul ajarnya dan satu-satu ya. Jadi kalau modul ajarnya itu selesai, kemudian sudah diturnitin, oke silakan bikin videonya begitu ya. Kemudian tanggal Jumat itu saya kasih waktu sampai hari Kamis, semingguan kita akan bahas itu. Dan harus selesai semua. Saya pesertanya itu pasti di atas 100. Sebentar lagi Bapak Ibu pesertanya akan lebih dari 100 ya. Pengalaman saya, apalagi setelah ini ada ini ya, ada penambahan kuota piloting 3 itu kayaknya besar-besaran. Jadi Bapak Ibu disiapkan betul, jangan sampai berharap nggak apa-apa Bu nanti saya ujian ngulang aja. Nah, jangan sampai itu, jangan dihilangkan pikiran itu. Kita bersama-sama belajar. Sekarang Bapak Ibu sudah punya guru pamongnya ya, guru pamongnya saya gitu ya. Ayo belajar bersama. Oke. Kemudian setelah modul ajar itu selesai, Bapak Ibu fokus. Nggak usah lah Bapak Ibu kadang, Bu saya ngirim pertanyaan ini jawabannya apa? Ini jawabannya. Saya tidak suka ketika waktunya kita bahas modul ajar dan video, Bapak Ibu menanyakan yang lain. Gitu. Ya, ayo sudah kalau fokusnya seminggu ini modul ajar dengan video, sudah ayo fokus gitu ya. Kemudian Jumat 25 Oktober sampai dengan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 5 hari kita akan membahas soal uraian reflektif studi kasus. Studi kasus yang benar itu seperti apa. Setelah dibuat, direview, diturnitin dulu, baru saya review ya. Sudah saya review. Nah, jangan digunakan untuk simulasi ujian. Latihannya itu ketik pakai Word di timer sendiri. Jangan digunakan pada simulasi ujian. Karena apa? Pengalaman Bu, saya bercerita dengan pendampingan dengan Bapak Ibu. Ada seorang guru itu sudah oke banget, sudah diturnitin. Ini yang akan saya gunakan nih untuk ujian. Ngerjakan pertama karena Bapak Ibu ini akunnya itu tidak bisa melihat pilihan ganda, soal pilihan ganda, tapi bisa melihat soal urean. Soal urean itu bisa dikerjakan berkali-kali Bapak Ibu. Itu tergantung Bapak Ibu ya nanti akunnya ujiannya seperti apa. Kadang bisa buka pilihan ganda dan simulasi, kadang hanya simulasi urean saja, kadang hanya pilihan ganda saja, begitu ya. Itu tidak masalah ya. Nah, satu guru ini ngerjakannya nilainya 90 gitu. Nilainya kelihatan. Ngerjakan lagi latihan, nilainya 85. Ngerjakan lagi, nilainya 75. Akhirnya telepon saya. Kenapa ya Bu dengan kalimat yang sama? Kok nilai saya turun? Oh berarti terplagiasi sama tulisan sampean sendiri. Saya bisa sampaikan seperti itu. Akhirnya seluruh peserta bimbel tidak saya sarankan studi kasus yang sudah benar itu digunakan di simulasi. Silakan pakai yang lain. Jadi ketika simulasi itu pakai kalimat yang lain, bukan yang sudah kita diskusikan semingguan itu ya. Oke. Kemudian jadwal soal PCK dan SJT, kisi-kisi piloting 3 ini itu sampai 30 Oktober sampai 15 November itu ada 5 kali tatap muka. 3 tatap muka itu dengan saya ya. Saya akan bahas KL PPG 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya itu. Kemudian nanti soal SJT-nya 2 kali gitu. SJT-nya 2 kali, seluruh mapel itu 2 hari gitu ya. Kemudian kalau soal PCK pedagogiknya nanti berdasarkan kelompoknya Bapak Ibu. Nah, nanti kan kita belum tahu kan kelompoknya, biasanya kan pesertanya naik. Nah, itu nanti saya akan, Bu, saya jurusan ini, Bu. Nanti saya tambahkan. Yang penting ketika ujian pasti akan saya share pesertanya itu mapelnya apa saja, begitu ya. Jadi bahasa Inggris itu nanti dengan tentornya, kemudian PGSD, PAUD, PKN, BK, Penjas, itu nanti kelompok 2 belajarnya. Itu tanggal hari-harinya itu selalu bersamaan. Kemudian kelompok 3 IPS, biologi, fisika, kimia, teknik mesin, matematika, informatika, dan masih banyak lagi kadang-kadang Bapak Ibu. Karena itu serumpun Bapak Ibu, hampir mirip-mirip CP-nya itu, maka itu masuk kelompok 3.
Kelompok empatnya IPS, sosiologi, ekonomi, akuntansi, bahasa Indonesia, sejarah, kuliner ya, perhotelan. Nah, itu nanti masuk kelompok 4. Nah, itu. Kemudian nanti kita akan berdoa bersama anak yatim itu piloting 3 Jumat 15 November. Jamnya setelah sholat maghrib ya Bapak Ibu. Nah Bu, apakah ada soal SJT, tryout-nya, PCK? Nah, kalau tryout-nya uraian refleksi studi kasus ini tidak ya Bu? Silakan Bapak Ibu menulis sendiri latihan setelah saya nyatakan studi kasusnya bagus, sudah diturnitin di bawah 30%, tulis sendiri, apa latihan sendiri pakai aplikasi Word-nya ya. Saya tidak menyarankan pakai aplikasi apapun gitu ya. Kalau soal tryout-nya SJT, kemudian PCK ada nanti di akhir. Soal-soalnya saya buat semirip mungkin ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang soalnya itu ya sesuai tryout-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengingatnya, kemudian mengirimkannya ke saya, oke. Nanti saya bahas ya. Karena satu orang dengan orang yang lainnya berbeda soalnya. Oke, saya lihat dulu. Bu Enda, jawaban cerita reflektif di setiap modul itu apa berpengaruh validasi jurnal kita? Tidak ada pengaruhnya apapun di dalam modul ya. Yang penting Bapak Ibu ngerti konsepnya dipelajari. Modul ajar yang kita buat hanya untuk sekali pertemuan kan Bu? Iya, betul. Mohon maaf Bu, mohon dijelaskan sedikit tentang UBD diferensiasi TRL. Itu akan saya jelaskan Senin, Sabtu depan per modul. Soalnya yang keluar akan seperti apa ketika ujian. Seperti itu ada nanti, jangan khawatir. Nah, karena hari ini saya akan bahas dulu jurnal itu seperti apa gitu ya. Nah, itu karena banyak pertanyaan. Oke. Setiap Bu, ya, jadi setiap hari Sabtu kita akan bertemu sore hari. Ini modul 1. Saya akan bahas membreakdown. Seperti apa sih materinya di dalamnya itu seperti apa? Soalnya seperti apa? Modul 2 tanggal 12 Oktober saya breakdown. Nah, modul 2 itu kan pembelajaran social emotional learning, ya kan? Itu implementasi di dalam kelas. Nah, itu kemudian modul 3 tentang anak berkebutuhan khusus, materinya seperti apa, itu akan saya bahas sesuai dengan tanggalnya ya Bapak Ibu. Itu saya sudah memikirkan, saya sudah, oh ini kira-kira saya kasih ini, saya itu sudah saya kondisikan Bapak Ibu. Makanya silakan difoto jadwalnya Ibu tempel agar nggak lupa begitu ya. Saya pinginnya Bapak Ibu mahasiswa peserta PPG ini itu tidak lupa. Karena kadang-kadang kalau Bapak Ibu nggak ikut bimbel, nggak ada temannya belajar, lupa. Kalau besok daftar besok terakhir nih ngerjakan jurnalnya begitu ya. Oke, saya akan bahas ya. Bu Guru SD, PPG IPA, jurnalnya materi apa ya Bu? Bingung ya? Bapak Ibu banyak pertanyaan, boleh silakan pertanyaan-pertanyaan itu di chat ya Bapak Ibu, saya akan jawab. Bapak Ibu kita akan bahas ya tips dan trik membuat jurnal agar lolos validasi PPG piloting 3 ini seperti apa gitu ya. Karena piloting 3 itu lebih mudah-mudah lagi daripada piloting 2. Kalau piloting 1 itu banyak sekali keringanan-keringanan yang diberikan. Tapi piloting yang muda-muda belum tentu Bapak Ibu. Makanya kita harus benar-benar belajar. Gitu. Oke, Bapak Ibu kan sudah buka ya modulnya seperti ini ya. Prinsip pengajaran dan asesmen umum. Di situ ada PPA umum, ya kan? Umum 2, 1, 2, 3. Sudah. Kemudian di sana ada prinsip pengajaran dan asesmen. Eh, Jurnal pembelajaran, tunjukkan hasil belajar Anda. Oke. Lanjut. Jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen. Pilih satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ya, oke. Untuk diunggah di jurnal pembelajaran ya di situ. Bentar. Nah, menyertakan dokumen aksi nyata, menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih. Ibu mau memilih apa? UBD, diferensiasi, TARL, atau CRT. Makanya dibaca betul-betul.
mana yang paling Bapak Ibu kuasai. Nanti di dalam modul ajar untuk UKIN harus mengimplementasikan ke dalamnya salah satu materi ini. Yang kalau saya sarankan yaitu mengambil diferensiasi. Saran saya. Tetapi kemampuan Ibu di mana? Oh saya nggak mau Bu, saya maunya UBD. Saya maunya TARL. Boleh. Yang nggak boleh itu nggak ada sama sekali. Karena dianggap tidak belajar modul ajar untuk UKIN-nya nanti. Materinya kalau Bapak Ibu sudah membuat di jurnal, jangan disamakan membuat di kalau di jurnal seperti ini jangan disamakan dengan materinya yang akan masuk modul ajar UKIN-nya. Dibedakan ya. Kemudian refleksi umpan balik dari rekan sejawat harus ada ya. Refleksinya guru, umpan balik rekan sejawat. Semua dokumen itu digabung dalam satu file, formatnya PDF, maksimal 10 MB. Tidak pakai Canva, tidak pakai PPT, harus Word ya Bapak Ibu ya. Oke, aksi nyata terbaik versi Anda bisa yang berarti Anda lebih yakin, puas dengan aksi nyata tersebut, lebih senang dengan aksi nyata tersebut, bisa memaknai aksi nyata tersebut ya. Tidak ada salah atau benar selama aksi nyata itu versi terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis sendiri tanpa mengcopy kata-kata dari jurnal, tanpa mengcopy dari internet, insya Allah akan valid ya. Oke, kalau pengalaman saya teman-teman itu masih pakai kata-katanya apakah diplagiasi pakai aplikasi gratisan yang ada di internet Google itu ya pokoknya plagiasi gratisan itu masih mampu untuk nembus jurnal ini gitu ya, maksudnya masih bisa lah dipakai gitu, tidak harus Turnitin karena Turnitin berbayar, tetapi memang Bapak Ibu piloting 1, piloting 2 itu banyak yang pakai Turnitin ya, katanya lebih lebih aman begitu ya. Jadi kalau pakai Turnitin lebih aman, silahkan pakai Turnitin. Kalau ternyata Bapak Ibu tulisannya plagiasinya di bawah 30%, langsung upload aja gitu ya. Karena ya saya yakin itu akan tervalidasi. Oke. Tapi kalau tulisannya lebih dari 30 pasti akan ditolak mesin. Karena itu mesin ya Bapak Ibu, bukan nggak ada orangnya yang nilai. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Prinsip pengajaran dan asesmen ini yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, menerapkan pendekatan CRT pada pembelajaran. Nah, ini sudah mungkin Bapak Ibu sudah buka-buka ya. Ini sekarang kita bikin jurnalnya. PDF maksimal 10 MB ya Bapak Ibu. Oke, saya buka tutup dulu. Oke, saya cari filenya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dikasih template-nya oleh kampus. Bagaimana panduan dan template aksi nyatanya ya. Oke. Saya share dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Saya lanjut ya. Jadi di sana ada yang namanya prinsip cara mengerjakan template aksi nyata PPG tertentu. Ini sebagian kampus sudah mau nge-share ya, sebagian kampus itu. Nah, oke. Cara mengerjakan aksi nyata Bapak Ibu. Pastikan sebelum melakukan aksi nyata, membaca panduan yang diberikan. Membaca panduan yang diberikan. Tuangkan aktivitas aksi nyata ke dalam dokumen tertulis. Jangan menggunakan aplikasi word processor atau Microsoft Word. Jangan gunakan Canva. Oke, Anda bisa menggunakan aplikasi Word-nya. Jangan menggunakan Canva, PowerPoint dan seterusnya ya. Aplikasinya dipakai Word ya Bapak Ibu, begitu ya. Pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai panduan. Aktivitas sesuai dengan topik aksi nyata. Memuat dokumen saat melakukan aksi nyata. Menuangkan
sebuah pikiran personal atau refleksi hasil karya sendiri. Hindari plagiasi. Yang menilai adalah mesin. Yang bisa lolos dari mesinnya adalah plagiasinya di bawah 30%. Baru bisa lolos. Kalau Bapak Ibu plagiasinya Turnitinya 31 aja, Bapak Ibu nggak akan lolos, disuruh revisi. Gitu ya. Jenis aksi nyata untuk diunggah dalam jurnal pembelajaran yaitu pada prinsip-prinsip pengajaran dan asesmen Anda diminta, ini modul 1 ya Bapak Ibu, prinsip-prinsip pengajaran dan asesmen, Anda diminta membuat aksi nyata. Baca rincian sebelum unggah jurnal. Jadi hanya dibuat aksi nyata saja. Pada modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional, Anda diminta menuliskan pengalaman yang paling bermakna, pengalaman yang paling bermakna, ya. Boleh dicatat, nanti juga akan saya share, tapi dicatat-catat itu kan lebih ingatnya Bapak Ibu. Pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, itu modul 3, Anda diminta apa? Mengumpulkan tugas terbaiknya. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Sebagai oke, apa kurang besar ya? Oke, kalau kurang besar. Bu Kiki, tadi waktu orientasi kamu saya tidak menyediakan template. Ibu di sekolah saya kan ada renovasi sekolah, jadi ada sesi masuk sore. Jadi yang masuk sore cuma 30 menit per 1 jam. Jadi materi saya agak lebih lambat. Ini masih bab 1. Jadi jurnalnya saya buat misal modulnya 1 tidak masalah Bu, karena ketika buat modul UKIN nanti kemungkinan bab 2. Oke, pokoknya materinya tidak boleh sama antara yang UKIN sama materinya ya. Materi contohnya saya itu adalah guru IPAS ya, ajarnya pencemaran. Saya di jurnal itu bahasnya bab 1 itu jurnal. Jangan sampai nanti pencemaran. UKIN-nya saya ngajar pencemaran lagi, itu tidak diperkenankan Bu. Itu ketahuan di aplikasi ya. Oke. Sebagai gambaran panduan menyusun aksi nyata atau jurnal, silakan perhatikan formatnya ya. Ini adalah format jurnal modul 1, prinsip dan pengajaran asesmen. Yaitu latar belakangnya, jelaskan kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih penting dilakukan pada pembelajaran yang diampu di sekolah oleh guru yang bersangkutan. Ini latar belakangnya harus ada ya Bu. Dan ini pakai bahasa sendiri ya. Yang B itu konsep. Jelaskan konsep secara singkat namun jelas. Kalau konsepnya Ibu mau ngangkat berdiferensiasi, diferensiasi itu apa? Ada berapa diferensiasi itu? Konten, proses, produk. Konten itu seperti apa, proses seperti apa, produk seperti apa, begitu ya. Nah, implementasinya di dalam pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Nah, itu pakai bahasa sendiri. Nggak usah lah, saya tak lihat dulu lah di internet kan banyak. Duh, kena plagiasi. Nggak validasi-validasi itu Bapak Ibu. Oke, yang C, rancangan pembelajaran berorientasi pendekatan yang dipilih. Nah, itu RPP-nya ya Bapak Ibu, tetapi tidak seperti RPP kemudian dipasang di situ plek-plek RPP. Nggak bisa gitu ya. Jadi RPP modul tujuannya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, kemudian asesmennya bagaimana, itu saja Bapak Ibu. Kemudian kasih refleksi, refleksinya gurunya, refleksinya Ibu. Jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip dan konsep pembelajaran yang dipilih. Contohnya di sini ada guru PGSD mau masukkan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajarannya. Nah, kemudian setelah melakukan kan itu diterapkan betul di kelasnya Ibu. Kemudian Ibu merefleksikan nih setelah melakukan berdiferensiasi itu bagaimana rasanya, gitu ya. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, beri gambaran ketika diterapkan, kemudian dengan mata pelajaran minimal bagian refleksi itu di jurnal 300 kata, ya 300 kata. Oke. Kemudian jangan lupa ada umpan balik di situ. Pastikan foto umpan balik tulisannya sangat jelas. Biasanya kan umpan balik rekan sejawat itu dikasih catatan no. Nah, catatannya rekan sejawat itu difoto buplak. Setelah difoto
tempellah foto tulisannya di jurnalnya Ibu begitu. Sebenarnya foto itu kenapa tidak diketik Bu? Sebenarnya diketik juga boleh. Fotonya guru yang memberikan umpan balik itu juga boleh. Tetapi itu agar memudahkan agar tidak terkena plagiasi itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mau dibuat seperti itu oleh. Jadi kalau foto itu tidak terkena plagiasi Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Sudah itu tadi jurnal di modul pertama. Sekarang saya format di modul kedua ya. Format jurnal modul kedua pembelajaran sosial emosional. Itu seperti apa? Yang pertama harus ada latar belakang. Isinya apa latar belakang? Jelaskan kenapa pembelajaran sosial emosional penting dilakukan. Apa saja pembelajaran sosial emosional? Yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen sosial, pengambilan keputusan, dan itu dibaca dulu Bapak Ibu, dipelajari dulu. Jangan untuk bikin jurnal, lihat-lihat punyanya di Instagram tuh banyak ya, di TikTok apa. Nah, baca dulu, dibuat konsepnya itu masuk, setelah masuk ditulis sesuai dengan kalimatnya Bapak Ibu. Nah, itu jauh lebih baik ya. Kemudian yang B, konsep. Jelaskan konsep secara singkat namun jelas. Jadi materi itu dijelaskan lagi yang ada di modul sesuai bahasanya Bapak Ibu. Jangan copy paste di modul, copy, tempel di jurnalnya, jangan. Kalimatnya Ibu Bapak sendiri ya. Meskipun jelek nggak masalah itu. Kemudian yang C, buat rancangan pembelajaran berorientasi PSE. Jadi seperti apa letaknya PSE pada rancangan pembelajaran kita, pada langkah-langkah pembelajaran itu di mana letaknya. Dan itu nanti modul ajarnya Bapak Ibu ketika UKIN harus ada PSN-nya. Jangan kosongan. Pasti saya kalau ngomong Bu ini kosongan pokoknya cukup lulus. Kalau dosennya baik ya, kalau dosennya nggak baik itu nggak ada materi yang Ibu pelajari pada modulnya itu biasanya langsung dibuat tidak lulus gitu ya. Oke, yang D refleksi ya. Jelaskan bagaimana rancangan ini refleksinya Ibu setelah melaksanakan pembelajaran PSE di kelas. Nah, jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip sosial emosional. Beri gambaran ketika diterapkan di kelas itu bagaimana dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Lihat kerangka dalam membuat refleksi di topik 2 modul 2. Ini harus 300 kata ya. Nanti di jurnal sama ketika kita upload itu sama-sama 300 kata loh Bapak Ibu. Jadi tinggal copy saja nggak apa-apa. Kemudian yang E ada umpan balik. Pastikan foto umpan balik tulisannya terlihat jelas. Jadi temannya yang memberikan umpan balik di kertas gitu, Bapak Ibu silakan difoto. Umpan balik tentang pembelajarannya Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian kalau jurnalnya modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu bagaimana Bu? Baik. Yang pertama, dibuat rangkuman karena di sana adalah tugas tugas terbaik ya. Modul 3 itu tugas terbaik. Jadi buat rangkuman dari salah satu topik yang dipelajari pada modul 3. Dirangkum, pakai bahasa sendiri, jangan lagi copy paste dari modulnya. Jangan. Yang kemudian yang kedua membuat refleksi. Panjang minimal refleksi 300 kata. Di dalam refleksi tersebut ada apa? Deskripsi kondisi anak kebutuhan khusus di sekolah masing-masing. Bapak Ibu anak berkebutuhan khusus itu tidak yang cacat aja. Kadang ada anak itu kita ngajar lari terus itu ya. Itu berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Ada anak yang diam terus. Nah, itu juga berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Tidak harus yang cacat apa enggak, tapi anak yang ada di kelasnya Ibu, Bapak yang butuh perhatian lebih daripada teman-temannya ya. Sebentar Bapak Ibu, kayaknya ini laptop saya baterainya minta dicas sebentar. Oke, baik. Kemudian
jelaskan hal menantang yang dihadapi dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut berdasarkan konsep yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ingin dipelajari lebih jauh tentang konsep yang sudah dipelajari di materi anak berkebutuhan khusus ini. Foto dokumentasi langsung digabungkan di dalam refleksi ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di setiap jurnal itu ada foto dokumentasi bahwa Bapak Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran itu ya. Kemudian membuat rencana aksi sesuai prinsip yang dipelajari. Nah, itu yang ketiga, membuat rencana aksi sesuai prinsip yang dipelajari. Kemudian yang keempat itu adalah umpan balik. Pastikan foto tulisan pada umpan balik terlihat jelas. Tidak diketik menggunakan komputer, tapi foto asli umpan balik, Bapak Ibu. Itu khusus yang ke ketiga ya, modul jurnal modul 3 ya. Oke. Contoh laporannya seperti apa, Ibu? Sebentar, saya akan bahas contoh laporannya. Ya, materi UKIN tidak boleh sama dengan apa, Bu? Materi UKIN tidak boleh sama dengan jurnal yang Ibu Bapak buat materinya ya. Boleh minta materinya, selalu akan saya share Bapak Ibu di grup ya. Itu akan saya share. Oke, contoh laporan aksi nyata itu seperti apa? Saya merancang pembelajaran ini contohnya berdiferensiasi. Aksi nyatanya adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi SMPN 6 Semarang mata pelajaran IPA. Nah, di sini ada latar belakang A, latar belakang. Jelaskan secara singkat masalah yang Anda hadapi di kelas sebelum melakukan pembelajaran yang dirancang. Jadi sebelum pembelajaran, contohnya Ibu mau melakukan diferensiasi, silakan disampaikan tuh ada permasalahan apa di sana sehingga perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian konsepnya, jelaskan konsep yang Anda pahami yang akan Anda gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ada di sini semua ya. Kalau ini berdiferensiasi konten, yaitu apa? Ini kan contoh ya Bapak Ibu, contoh itu tidak akan diambil plek ketiplek kalau saya ngomong bahasa Jawa itu, karena saya tahu Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Sama persis itu loh yang sudah saya kayak gini terus itu enggak boleh ya. Diferensiasi proses. Oke, silahkan. Seperti apa versinya Ibu dengan bahasa sendiri. Kemudian diferensiasi produk, memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka menunjukkan pemahaman mereka tentang presentasi, proyek kreatif, laporan tertulis. Ini pakai bahasanya Ibu Bapak. Jangan pakai yang sudah di-share-share. Seperti materi ini kan sudah di-share-share kemana-mana ya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu peserta bimbel itu pesertanya 200 ya. 250 salah satunya pasti saya tahu dari apa ya. Kalau mereka influencer ya gitu ya. Jadi kadang materi sedikit tuh langsung di-share gitu. Kalau saya tidak masalah di-share, tapi kasihan Bapak Ibu ya. Kalau di-share-share itu ya. Rancangan pembelajarannya. Oke. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi, mata pelajaran, kelas, sekolah, guru, tema. Yang penting dari sana ada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Strategi pembelajarannya berdiferensiasi, konten proses produknya, langkah-langkah. Tidak langsung ditulis CP-nya apa yang banyak itu yang Bapak Ibu punya. Biasanya kan kalau Kummer itu buahnya langsung ditempel aja di sini itu merah semua. Silakan langkah-langkahnya seperti apa, pakai bahasa sendiri ya Bapak Ibu. Pendahuluan, intinya, kemudian penutup, kemudian ada refleksi. Refleksi ini adalah gurunya sendiri. Oke. Ini contohnya sudah ada, nanti biasa bisa share. Dokumentasi jangan lupa, pasti ada dokumentasi bersama anak-anak ya. Umpan balik dari siswa, dari dari siswa, dari guru. Nah, itu ada fotonya juga. Oke, memilih aksi nyata untuk jurnal pembelajaran. Ini sama saja ya. Jadi unggah dokumen aksi nyata, formatnya PDF, pakai Word ya. Kemudian di PDF kan minimal 10 MB. Nah, oke. Saya akan jawab. Nanti Zoom ini di-share lagi nggak Ibu biar nanti oke. Zoom-nya maksudnya rekamannya akan di-share, materinya akan di-share. Tapi kalau rekaman ditunggu ya Bapak Ibu. Biasanya sore setelah malam itu saya dengan piloting 2 ya. Jadi nanti rekamannya itu nanti begitu biasanya. Boleh nggak Bu jurnal diaplikasikan di kelas Yoyo? Ya jelas harus diaplikasikan Bu. Terus UKIN materinya kelas, oh boleh. Yang penting tidak sama materinya, gitu maksud saya ya. Itu kalau materinya sama-sama sekarang
fotosintesis, sibuk materinya besok modul ajarnya untuk bikin fotosintesis. Ketahuan ya Bu, itu jangan dibuat beda lah. Oke, baik. Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan ya. Saya akan, boleh tidak Bu nanti sebentar, saya tak baca satu-satu. Bu Ria, boleh tidak nanti panduannya yang Bu Ria baca ini bisa di grup? Tentu, semua yang saya punya Bapak Ibu kan bimbel, yang saya punya akan saya share di grup. Cepet-cepet disimpan, begitu ya. Karena apa? Kadang-kadang Bapak Ibu tuh nggak nyimpan. Ketika mau ujian itu kan Bu, peserta itu kan kalap ya, kalap itu khawatir begitu ya. Akhirnya peserta khawatir, apa yang terjadi bingung tuh. Pertanyaan itu banyak sekali sehingga saya kadang kalau Bapak Ibu minta file bukan masalah nggak dikasih, tapi jawab SMS itu. Contoh nyata di share ya Bu. Yuk, kan tadi sudah ada contohnya ya. Tadi yang saya ini kan sudah ada contohnya. Sekarang saya akan ngasih contohnya piloting 1 dan piloting 2, tapi saya tidak akan memberikan ke Bapak Ibu. Kayak sakutnya apa? Biasanya Bapak Ibu, enggak kok Bu, saya itu hanya contohnya aja, enggak akan saya tiru. Alah, habis itu diplagiasi, plek-ketiplek gitu ya. Saya bukan apa, kadang membedakan tulisan setelah kita baca tulisannya orang, membedakan tulisan sendiri itu sulit, Mbak. Saya akan bahas punyanya Pak Aris ya, Pak Aris Fahrudin. Ini piloting 2 Bapak Ibu. Beliaunya itu orangnya tertata ya. Orangnya tertata, kemudian rajin. Jadi jurnal itu tidak mau di apa ya, kalau tidak mau hanya plagiasi abal-abal gitu, plagiasi abal-abal. Turnitin itu adalah aplikasi resmi ya yang dimiliki seluruh kampus di Indonesia untuk melihat seberapa Bapak Ibu plagiasi tulisannya dengan miliknya orang lain ya, itu ya. Itu kalau Turnitin. Nah, ini punyanya guru bahasa Inggris bisa tetap mengajar di SD kelas 4 ya? Maksudnya gimana? Bu Sri Wahyuni itu paling ya terpanggilnya bahasa Inggris. Habis itu ngajarnya SD. Apakah saya harus ngajar di kelas SD tetap itu? Begitu jawabannya ya. Ibu, kalau saya itu LPTK-nya Bapak Ibu, saya akan menjawab tidak apa-apa, ngajar di situ aja, modul ajarnya di situ, UG-nya di situ, begitu ya. Tetapi lebih amannya Ibu tanyakan LPTK karena ada peserta itu namanya Bu Nelly piloting 1. Dia guru ekonomi, ngajarnya itu di PGSD. Ambil video di PGSD, studi kasus di PGSD. Setelah itu upload lah. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai itu videonya. Kemudian dikasih catatan oleh kampus, harus mengulang videonya di tingkat SMA gitu ya, karena itu ekonomi. Nangis seharian, Bu. Habis itu ya sudah, Bu, ayo. Bu, saya ngulang aja, nggak ada kata ngulang. Gitu. Diusahakan nyari sekolah, akhirnya dapat Bapak Ibu. Kemudian ujiannya yang kebuka, padahal dia ngajarnya sama saya itu belajarnya PGSD, PCK-nya. Ujiannya yang keluar adalah ekonomi. Ya berat bagi beliaunya. Jadi lebih baik Ibu Bapak tanyakan kalau punya kasus-kasus seperti ini ya. Oke. Kemudian Bu Enda Nalita, saya dari sekarang udah jadi panik Bu. Jadinya setelah penjelasan Ibu, soalnya kayak susah ya Bu ujiannya. Iya, yang paling susah itu ujiannya. Yang paling mudah itu adalah jurnal. Ya. Bu Lala, Bu di modul PSE kan ada pengalaman bermakna itu di dalam pembelajaran apa boleh? Tentang kasus anak, contoh jarang masuk sekolah. Boleh, boleh. Boleh. Kemudian, oke. Nah ya, saya akan bahas punyanya Pak Aris Farudin yang setiap jurnalnya itu mintanya diturnitin di bimbel. Boleh Pak, saya gitu. Nah, dari hasil turnitinya Bapak Ibu, memang orangnya pinter ya, pinter rajin begitu ya. Kalau saya ngomongnya rajin, pinter. Nah, jurnalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ditulis sendiri loh beliau. Kenapa saya ngomong ditulis sendiri? Turnitinya kecil. Nah, turnitinya kecil nih. Nah ini hasilnya. 36 saya sampaikan Pak, ini 36 Pak gitu. Bapak kalau mau turun 36, CP itu dihapus. Jadi di modul ajar ataupun diturnitin di jurnal, kalau Bapak Ibu itu harus dihapus yang namanya CP, KI atau KD-nya. Karena itu sama di seluruh Indonesia. Baru setelah CP-nya dihilangkan, di bawah 30%. Nanti kalau Bapak itu upload ini,
maka tidak akan divalidasi. Saya gitu. Oh ya Bu, langsung diganti. Ini saya yang anunya ya, yang belum direvisi ya. Oke, saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu. Ini loh Bu, hasil Turnitin itu kalau Bapak Ibu pakai tulisan orang lain gitu ya. Ini jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen umum, merancang pembelajaran dengan prinsip UBD pada mata pelajaran ekonomi fase F ya. Seperti ini. Silakan fotonya dipasang, nomor UKG-nya berapa, LPTK mana mata pelajaran, aksi nyata begitu ya. Ini tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kondisikan seganteng secantik mungkin, dirubah kanan kiri itu boleh ya. Kemudian kita ngomong karena yang mau diangkat adalah UBD di modul 1 jurnalnya mau ngangkat UBD begitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, berarti ada yang diwarna. Yang diwarna ini adalah tulisannya sama dengan orang lain ya. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau di sini seperti ini. Nah, ini yang lainnya ini berarti tulisannya sendiri nih yang nggak ada warnanya itu benar-benar tulisannya sendiri. Nah, jadi Bu kalau ada seperti ini ya harus Bu kalau ada warnanya seperti ini untuk mengurangi turnitinya bagaimana ya Bu? Ya diparafrase. Contohnya, Ani pergi ke pasar ya, ini kan merah. Bapak Ibu nggak boleh nih merah ini. Harus dirubah biar nggak merah, diparafrase namanya. Pasar tujuan Ani pergi. Sudah nggak merah Bapak Ibu. Ya, karena itu namanya memparafrase. Sama aja maknanya, susunan kalimatnya yang berbeda. Yang nggak boleh itu ketika Bapak Ibu kan sama dengan orang lain. Bapak Ibu kalau melihat ini langkah-langkah menentukan tujuan apa, kalau Bapak Ibu melihat orang lain itu pasti nanti merah. Itu pengalaman saya. Nah, di sini nih CP. CP ini kan sama di seluruh Indonesia. Mau diapapun juga nggak bisa kan? Dihapus saja CP-nya nggak usah. Jadi nanti langsung tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan bisa membuat sendiri sesuai kreasinya Bapak Ibu dengan melihat kemampuan siswanya, ya. Kemudian di sana ada yang merancang asesmen awal seperti apa. Oke, pertanyaan pemantik itu carilah pertanyaan yang nggak mirip-mirip di modul ajar itu sudah dipakai seluruh Indonesia mungkin pertanyaan pemantik itu ya. Sesuai dengan kriteria Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, silahkan di sini kegiatan inti, penutup itu dikondisikan benar-benar sesuai pengalamannya Bapak Ibu tuh. Jadi latihan menulis. Kalau merah kayak gini berarti dia mengambil terinspirasi. Kadang-kadang seolah-olah enggak loh Bu, saya bikin sendiri. Buktinya kalau sudah terkena turnitin Bapak Ibu nggak bisa mengelak lagi ya. Kemudian modul ajarnya itu awalnya diplek-ketiplek tuh. Jadi langsung dari yang dia miliki itu di PMM tak apa langsung taruh sini ya merah. CP-nya merah, berarti kayak gini nggak bisa dipakai ya. Kompetensi awal ya merah ini, harus pakai yang lain nih. Profil kayak gini-gini, kalimatnya harus pakai yang lain nih. Nah, ini nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Kalimat ini. Apalagi Bapak Ibu UKIN, ada ininya segini banyak. Nggak lulus itu. Gitu ya. Jadi jurnalnya itu melatih Bapak Ibu nulis sendiri. Itu loh Bapak Ibu maksudnya. Maksudnya kampus pemerintah itu. Oke, yang penting itu ada langkah tujuan di dalam ininya modul ajar rencana pembelajaran itu ada 3 aja Bapak Ibu, nggak usah yang lain-lain ya. Ada tujuannya, langkah-langkah pembelajarannya, ada penilaiannya. Yang lain CP apa itu nggak usah dimasukkan. Itu kalau pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu. Nah, karena yang ngoreksi mesin ya, mesin taunya mirip nggak dengan yang lain. Oke, kemudian jangan lupa di sini seperti diskusi kelompok, Bapak Ibu mengerjakan dengan anak-anak, di foto, ya. Refleksinya gurunya ini. Nah, ini pendapatnya gurunya ini. Pendapatnya Bapak Ibu, silakan 300 kata ya. Kemudian umpan balik boleh kalau ditulis seperti ini. Umpan balik dari guru, umpan balik dari peserta didik boleh ditulis seperti ini. Tapi kalau ditulis itu akhirnya kan kena, kalau tulisannya sama dengan tulisan orang lain kena turnitin Bapak Ibu. Maksudnya pemerintah, maksudnya ada kan beberapa yang dibuat seperti saya share, kalau di foto tulisannya itu tulisan tangan di foto itu tidak terkena turnitin Bapak Ibu. Ya, itu kelebihannya kalau foto. Makanya Canva PPT itu tidak bisa menturnitin. Makanya pemerintah nggak mau pakai itu kan, tidak bisa aplikasi untuk menturnitin, akan tertolak. Lampiran, nah ini boleh gurunya, refleksi gurunya.